Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, damai dan sejahtera untuk Anda sedulurku dimanapun berada. Banyak pesan yang masuk melalui WA dan Gmail saya masih tentang menanyakan ciri-ciri terkena santet. Nah, ciri-ciri santet itu yang harus diketahui oleh orang awam sebenarnya sangat mudah. Cuma beberapa orang awam itu tidak peka atau tidak sensitif. Kadang ciri santet hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mempelajari bidang itu sendiri. Nah, ini adalah ciri umum yang orang awam pasti tahu dan merasakan, dan itu sudah teruji bahwa itu hampir 90% adalah terkena santet. Yang ciri yang pertama, Anda sering mendengar suara lemparan pasir atau batu di atas atap atau di genting. Suaranya kayak kita ambil pasir dilempar, di atap kan jatuhnya pasir seperti itu, atau seperti suara batu klotak. Dan ciri ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang memang terbiasa tidur malam atau sering biasa begadang, karena peristiwa ini terjadi di antara jam 10 sampai jam 2 malam hari. Lalu ciri yang kedua, Anda mendengar suara ledakan di sebuah ruangan, di dalam rumah, di sebuah ruangan, baik ruangan keluarga, ruang tamu, seperti suara ban pecah, duar. Tapi setelah dicari atau dilacak, tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian apa-apa sama sekali. Nah, itu sudah bisa dipastikan 90% orang yang mendengar atau mengalami kejadian tadi bahwa di rumah itu ada serangan santet atau sihir dan tenung. Bahasa Arabnya sihir, kalau bahasa Indonesia kan sudah terkenal dengan santet, teluh guna-guna dan sebagainya. Lalu ciri selanjutnya itu ciri yang kedua ya saudaraku, Anda sering dimimpikan oleh orang yang sudah meninggal. Nah, untuk ini perlu dicermati lagi. Beberapa kali mungkin kita dimimpikan oleh orang tua kita yang sudah meninggal. Itu kita doakan saja, bisa dengan doa apapun atau dengan Al-Fatihah. Tapi untuk kasus ciri yang terkena kiriman sihir ini, Anda bermimpi orang yang sudah meninggal ini dalam rentan waktu sering, atau bahkan bisa dibilang setiap hari. Itu bisa ganti-ganti, bisa entah saudara, entah rekan, entah teman yang sudah meninggal. Tapi sering loh, kalau misalnya jarang-jarang itu berarti kemungkinan orang tua atau saudara Anda minta doakan, ya doakan saja dengan Al-Fatihah dan lain sebagainya. Tapi kalau memang sering, bahkan setiap malam, ini bisa dikategorikan masuk ke dalam ciri santet atau sihir kiriman. Itu ciri yang kedua ya saudaraku. Lalu ciri yang ketiga, biasanya Anda juga sering bermimpi makhluk-makhluk yang menakutkan. Bisa berupa hewan-hewan yang menakutkan seperti ular hitam, ular raksasa, atau seperti hewan berbisa lainnya, kelabang, atau seperti makhluk-makhluk tinggi besar hitam yang menyeramkan, yang dimana mimpi-mimpi makhluk dan hewan itu akan mengganggu mental Anda sehingga Anda tidak nyenyak dalam tidur. Nah, ini juga masuk di dalam kategori ciri-ciri sihir atau santet kiriman, sehingga dengan mimpi-mimpi itu kita menjadi resah dan gelisah, Setelah resah dan gelisah, mental terganggu, sulit tidur. Nah, serangan-serangan santet akan mudah masuk. Nah, itu 3 ciri umum yang hampir 90% terjadi, dan 3 ciri itu juga bisa diketahui oleh orang awam sekalipun tanpa Anda harus mempunyai sebuah keilmuan atau mempelajari ilmu khusus. Jadi orang awam biasa bisa merasakan itu. Nah, 3 ciri ini jika Anda sudah mengalaminya, Anda harus
bersiap-siap atau mempersiapkan diri untuk melawan dari sihir kiriman. Nah, itu adalah satu bentuk teror, ya. Satu bentuk teror kepada mental kita. Bayangkan jika Anda setiap hari bermimpi orang seram, pasti setiap hari yang ada ketakutan dan was-was. Bayangkan setiap hari Anda bermimpi makhluk seram menakutkan, pasti hidup Anda tidak tenang. Nah, itulah bentuk teror dari sihir atau santet. Jadi, santet itu tidak langsung merta jelas masuk ke badan Anda. Karena setiap orang sejatinya sudah mempunyai antibodi atau pagar gaib alami dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi pagar gaibnya itu dilemahkan dulu dengan mental yang lemah, ya. Jadi setelah mental lemah, ya kan, dengan ciri-ciri tadi, mimpi dan teror, pokoknya teror dan sebagainya, ya. Mental lemah itu otomatis pikiran jadi kacau, kekebalan atau aura di dalam tubuh menurun. Nah, itu akan menurun, barulah santet yang utama akan masuk. Jadi cara kerjanya santet seperti itu ya saudaraku. Dia pertama mengirim teror, ya. Jika Anda bisa mengalahkannya dengan selalu berpikir positif, dengan selalu gembira, dengan selalu bahagia, dengan selalu bisa tertawa, bisa berbagi kepada sesama, insya Allah santet tidak akan masuk. Aslinya penangkal santet simpel seperti itu. Cuma nanti kita akan kupas lagi lebih detail lagi penanggulangan santetnya di video yang akan datang. Jadi video ini cara kerja santet ya seperti itu tadi yang saya bilang, diteror dengan melemahkan mental kita. Setelah mental kita lemah, ya kan, santet yang asli akan masuk. Apa itu santet yang asli? Bisa berupa jin, karena itu mungkin kerjasama dari beberapa jin. Bisa juga dari aura atau energi negatif yang dibentuk oleh si pengirim santet. Nah, biasanya itu juga bisa, karena kita juga bisa membentuk energi dari pikiran-pikiran buruk. Nah, itu ilmu itu memang dikuasai khusus oleh oknum pelaku santet, lalu diserang. Ya. Setelah mental kita lemah, pertahanan kita pasti jebol dong. Iman kita pasti berkurang atau turun drastis karena kita selalu ketakutan, ya. Nah, santet atau jin akan masuk ke dalam badan kita. Di dalam badan kita ini ada misalnya berupa santet paku. Kenapa paku kok bisa masuk ke dalam badan kita? Karena paku ini bersifat materi. Setelah sifat materi dari benda tersebut diubah menjadi sifat imateri oleh jin-jin yang mempunyai keahlian khusus, sehingga zat yang sudah berubah menjadi imateri itu akan masuk ke dalam tubuh. Setelah masuk ke dalam tubuh, zat imateri tadi diubah lagi menjadi zat materi atau benda padat. Luar biasanya orang luar negeri yang tidak menguasai ilmu santet pun telah mempelajari hal-hal tentang materi dan imateri ini. Nah, masa kita kalah? Kita harus bisa maju dari sisi spiritual ya saudaraku. Nah, jadi cara kerja santet seperti itu ya saudaraku. Setelah mungkin nanti Anda tahu ciri-ciri santet dan cara kerja santet, saya yakin Anda akan lebih banyak tahu nanti cara penunggalangannya seperti apa. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.